Oke, baik. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai proses beta oksidasi asam lemak bebas jenuh. Jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai proses beta oksidasi asam lemak bebas tak jenuh. Nah, sedikit kita review kembali bahwa proses beta oksidasi itu ada 4 tahap. Yang pertama itu adalah proses oksidasi, di mana oksidasi ini menghasilkan energi dalam bentuk FADH2, kemudian dilanjutkan dengan proses hidrasi, dan tahap ketiganya adalah proses oksidasi kembali yang akan menghasilkan energi dalam bentuk NADH. Kemudian tahap terakhirnya adalah proses pemotongan pada posisi beta, sehingga menghasilkan asetil-CoA dan asil-CoA yang fatty asil-CoA dengan sisa rantai yang belum terpotong. Nah, mungkin sedikit kita ingat juga bahwa setelah proses oksidasi pertama, maka akan terbentuk ikatan ganda 2 pada posisi C2. Nah, ikatan ganda 2 ini posisi hidrogennya itu adalah posisi trans. Nah, ini yang sangat penting yang akan kita butuhkan nanti pada proses beta oksidasi asam lemak bebas tak jenuh. Nah, pada kali ini kita akan membahas proses beta oksidasi asam lemak tak jenuh dari linolyl-CoA. Nah, linolyl-CoA ini adalah asam lemak dengan yang memiliki atom karbon 18. Ini adalah C1-nya, kemudian C2, C3, C4, C5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke. Nah, kita lihat kembali bahwa di sini C1, C2, C3, 4, 5, 6, 7, 8 ini adalah ikatannya tunggal sehingga dia bisa melakukan kita bisa melakukan proses beta oksidasi secara normal seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, di mana di sini bisa kita potong, kemudian juga kita bisa potong, di sini juga bisa kita potong. Nah, kalau kita potong antara C8 dengan C9 ini, maka nanti secara otomatis nanti C9 ini akan menjadi C yang ada gugus hasilnya. Namun di sini karena dia ada ikatan ganda 2, maka kita tidak bisa langsung melakukan proses pemotongan. Perlu ada proses tahap selanjutnya, proses penata ulangan dari ikatan ganda 2 ini, sehingga dia bisa diproses sampai tahap berikutnya. Sehingga pada tahap pertama, kita hanya bisa melakukan 3 kali pemotongan beta oksidasi. Nah, proses pemotongan beta oksidasi ini akan menghasilkan, jadi satu siklus beta oksidasi itu akan menghasilkan FADH2 dan NADH. Ini satu siklus. Nah, karena kita melakukan pemotongan itu 3 siklus, maka akan dikalikan 3 nanti energi yang dihasilkan. Kemudian asetil-CoA yang terbentuk adalah 1, 2, 3. Jadi ada nanti asetil-CoA, 3 asetil-CoA yang terbentuk. Kemudian setelah itu kita akan membentuk fatty acyl-CoA kembali. Namun di sini ini adalah C7 yang di atas, ini adalah C8 yang di atas. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita akan melakukan proses penata ulangan ikatan rangkap ini, karena seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya, untuk masuk kepada tahap kedua beta oksidasi, kita perlu dia berada pada posisi trans dan pada C2 ikatan rangkapnya. Sehingga ini nanti perlu kita pindahkan ke C2 dan posisinya harus menjadi trans. Nah, proses ini kita lakukan dengan bantuan enzim anenyl-CoA isomerase.
Nah, setelah dia terjadi penata ulangan, maka nanti akan dapat kita lanjutkan. Jadi ini dapat kita lanjutkan masuk ke dalam proses beta oksidasi tahap kedua, yaitu hidrasi, kemudian oksidasi, kemudian tiolisis. Nah, karena dia masuk kepada tahap kedua saja, maka energi yang dihasilkannya hanyalah 1 NADH saja. Jadi karena proses oksidasi menggunakan untuk pembentukan ikatan ganda 2 ini tidak kita butuhkan karena awalnya kita hanya melakukan isomerasi dari ikatan ganda 2, jadi kita tidak membutuhkan NAD dalam hal ini, sehingga energi yang kita hasilkan hanyalah 1 NADH. Nah, kemudian kita juga menghasilkan 1 asetil-CoA. Oke, kemudian tahap selanjutnya adalah, nah setelah kita potong, nah ini menjadi C1 kita, C1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, tahap selanjutnya adalah kita melakukan proses oksidasi, jadi ini proses oksidasi dengan menggunakan FAD dan menghasilkan FADH2. Jadi di sini akan dihasilkan FADH2. Dihasilkanlah FADH2. Namun di sini kita belum masuk ke dalam pembentukan proses beta oksidasinya sendiri, karena nanti setelah terbentuk, ketika kita masuk ke proses hidrasi dan juga oksidasi, nah kita akan bermasalah dengan posisi cis yang ada pada karbon ini, sehingga kita harus melakukan penata ulangan kembali posisi ikatan rangkap ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita akan menambahkan NADPH dan H+ untuk mereduksi atau menyumbangkan proton kita ke dalam senyawa fatty acyl CoA kita ini. Nah, tujuan akhirnya adalah nantinya terbentuklah 1 ikatan ganda yang berada pada posisi C3. Oke, nah berada pada posisi C3 dan proton yang di sini disumbangkan kepada C2 dan juga kepada C4. C5. Oke, nah ketika kita lihat bahwa ternyata senyawa ini tidak bisa kita langsung masuk ke dalam tahap hidrasi karena dia ikatan rangkapnya ini berada pada C3 bukan pada C2. Maka tahap selanjutnya kita harus melakukan penata ulangan kembali ikatan rangkap ini. Maka ikatan rangkap ini akan dipindahkan kembali ke C2 dengan menggunakan enzim enoyl-CoA isomerase. Nah, ini sudah sama dengan proses yang sebelumnya. Kita sudah membentuk ikatan ganda 2 pada posisi trans dan C2. Sehingga ini bisa kita masukkan ke dalam proses tahap kedua dari beta oksidasi. Nah, pada proses ini, karena dia masuk kepada tahap kedua, maka energi yang dihasilkan hanyalah 1 NADH saja. Ada 1 NADH dan ketika kita potong nantinya pemotongan ini akan menghasilkan 1 asetil-CoA. Oke, nah mari kita lihat senyawa yang tersisa. Nah, yang tersisa itu adalah tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nah
senyawa fatty acyl CoA yang tersisa ini ada C8 dan tidak ada ikatan rangkap di dalamnya, sehingga kita bisa melakukan proses beta oksidasi seperti sebelumnya, yaitu ada 4 tahap beta oksidasi. Jadi 1, 2, 3. Kita mengalami 3 kali proses beta oksidasi. Ada 3 beta oksidasi. Nah, secara otomatis kita akan menghasilkan nantinya ada 3 NADH, 3 FADH2, dan 3 NADH. Dan di sini kita akan menghasilkan 1, 2, 3, 4. Ada 4 asetil CoA. 4 asetil CoA. Oke. Oke, jika kita simpulkan jumlah energi yang kita hasilkan adalah ini ada 3 FADH2, ada 1, kemudian juga di sini ada 3. Berarti ada 7 FADH2 yang kita hasilkan. Kemudian ada 3 NADH, 1, kemudian tambah ini 8. Ada 8 NADH yang terbentuk. Oke, kemudian kita menghasilkan ada 3, 4, 5, 9. 9 asetil CoA. Asetil CoA. Oke, ini adalah dari senyawa linoleal CoA C18 dengan 2 ikatan rangkap cis dan cis pada posisi 9 dan 12. Oke, sekarang kita coba bandingkan dengan C18 yang tidak ada ikatan rangkapnya. Nah, seperti yang kita sudah jelaskan juga sebelumnya bahwa proses beta oksidasi itu, berapa siklus proses beta oksidasi itu akan kita dapat hitung dari Cn/2 dikurang 1. Jadi kita akan mengalami proses beta oksidasinya adalah 18/2 dikurang 1, hasilnya menjadi 8 siklus. Secara otomatis kita akan menghasilkan 8 FADH2, 8 NADH. Kemudian asetil CoA yang kita bentuk adalah Cn/2 sama dengan 18/2 sama dengan 9 asetil CoA. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa untuk asetil CoA yang terbentuk jumlahnya sama. Namun energi yang terbentuk itu berbeda. Jadi C18 yang sudah jenuh itu menghasilkan energi yang jauh lebih banyak daripada energi linoleal CoA ini. Nah, kemudian jangan lupa bahwa untuk setiap tahap ini di sini akan ada nanti minus 2 ATP untuk tahap aktivasi. Di sini juga ada minus 2 ATP untuk setiap tahap aktivasinya. Nah, kemudian
Nah, asetil-CoA yang terbentuk ini, nah, ini kalau kita ditanya yang terjadi, maka dia nanti akan masuk ke jalur siklus TCA. Oke, nanti dia akan masuk ke dalam siklus TCA, kemudian nanti mengalami reaksi kembali di siklus TCA sehingga menghasilkan energi. Oke, baik. Kita sudah selesai membahas, semoga bermanfaat.